Ini merupakan suatu peristiwa gaib yang terjadi ketika pembangunan proyek sebuah wahana wisata di Lamongan, Jawa Timur, pemirsa. Peristiwa ini sampai merenggut dua nyawa pekerja dan 15 pekerja itu luka-luka yang sangat parah. Nah, peristiwa apakah itu dan bagaimana kejadian sebenarnya? Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Peristiwa ini sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu kisaran tahun 2004 silam, yaitu ketika dilaksanakannya itu proyek pembangunan kawasan wisata Bahari Lamongan, tepatnya yaitu di Tanjung Kodok, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Rencananya itu akan dibangun berupa taman bermain, terus kolam renang, agrowisata, serta penginapan ataupun hotel. Hal ini tentunya itu sangat menarik dan sangat memikat banyak wisatawan. Jauh hari sebelum dimulai pembangunan proyek, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terlebih dahulu. Sambutan positif masyarakat itu bertabrakan dengan protes pedas yang dilancarkan beberapa tokoh masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Pernyataan keberatan terbesar itu berasal dari kalangan alim ulama atau kiai setempat. Alasannya yaitu dibangunnya penginapan atau hotel, yang mana hal ini rentan sekali dengan perbuatan maksiat. Tentu saja, selain itu hal ini juga bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat yang sangat memegang teguh agama Islam. Selain itu, pemirsa, tidak jauh dari rencana pembangunan proyek tersebut, ada 4 buah pondok pesantren yang selalu menggembleng santrinya itu dengan ilmu-ilmu agama. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pihak penyelenggara proyek itu mampu meredam hambatan tanpa menimbulkan kontak fisik. Akhirnya pembangunan pun itu tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pada hari Rabu kira-kira pukul 6 sore, mendadak musibah melanda pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Tepatnya yaitu di bangunan hotel yang disangga kerangka besi, yang mana ini direncanakan akan dibangun 4 tingkat. 2 orang pekerja itu meninggal dan 15 pekerja itu mengalami luka-luka yang cukup serius. Menurut keterangan dari salah seorang pekerja yang berhasil selamat, mengatakan jika kejadian itu bermula itu saat mereka melakukan pengecoran di lantai 2 yang masih berupa kerangka besi. Ketika campuran cor dan semen itu dituangkan di lantai 2, tiba-tiba terdengar suara gemeretak ya. Kemudian disusul ambrolnya lantai tersebut. Kontan saja para pekerja itu tak sempat menyelamatkan diri sehingga kemudian terperosok bersama runtuhnya bangunan tersebut. Nah, ditinjau dari kacamata spiritual, kejadian itu disebabkan adanya kekuatan tak kasat mata yang ada di lokasi itu, pemirsa. Kekuatan gaib itu diyakini berasal dari makam yang dipindahkan oleh pihak proyek karena akan didirikan sebuah penginapan atau hotel tadi. Makam tersebut bukanlah sembarang makam, tetapi merupakan makam seorang tokoh agama Islam dan yang mengawali ataupun tokoh yang membabat alas di wilayah Tanjung Kodok tersebut. Beliau adalah seorang ulama yang sering disebut atau sering dijuluki dengan
julukan Kiai Sono. Sejak awal pembangunan itu sebenarnya para kiai, para ulama itu sudah mengingatkan agar tidak memindah makam Kiai Sono itu. Kalaupun terpaksa mau dipindah, itu harus melalui serangkaian upacara ritual khusus. Namun pihak penyelenggara proyek itu tidak merespon nasihat para kiai sepuh tersebut. Mereka langsung saja itu menggusur dan memindah makam Kiai Sono tanpa ritual apapun. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa kita manusia itu harus menghargai makhluk ciptaannya, harus menghargai sesama manusia meskipun manusia tersebut sudah meninggal. Apalagi seorang tokoh yang telah berjasa pada orang banyak, pemirsa. Seorang tokoh agama zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau tokoh Islam zaman dulu itu mereka selain ilmu fikih dan akidahnya itu kuat, mereka itu juga mempunyai ilmu spiritual yang sangat kuat atau ilmu hikmah yang sangat kuat sekali. Sehingga mereka itu dijaga oleh khotam-khotam rohani, yang mana khotam-khotam tersebut terus menjaganya walaupun sang tokoh atau sang kiai tersebut meninggal dunia. Untuk itu, mari kita jaga, mari kita lestarikan makam-makam para tokoh. Jangan sampai kita gusur hanya untuk kepentingan duniawi. Selain bermuatan mistik tingkat tinggi, makam-makam tersebut menjadi bukti sejarah bagi kita semua. Selain makam, kita juga harus menjaga peninggalan-peninggalannya, pertapaannya, petilasannya, dan lain sebagainya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menjaga sejarah bangsa tersebut. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatin malam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.